Hi everyone, hari ini kita akan belajar tentang phrases. Oke, jadi hari ini kita akan belajar phrases dan nanti di akhir kita akan latihan tentang phrases. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya yang membahas tentang parts of speech. Jadi dalam parts of speech ini dibagi beberapa macam, yaitu ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Jadi pastikan kalian sudah menonton video tersebut tentang parts of speech. Kemudian kalian bisa melanjutkan menonton materi hari ini yang membahas tentang phrases. Oke, sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, kalian perlu mengetahui beberapa hal. Jadi yang pertama adalah karena waktu yang terbatas, jadi jika ada kata atau kosakata di dalam layar yang kalian tidak pahami, jadi kalian bisa mencari artinya di internet. Yang kedua adalah, jika kalian merasa kesulitan untuk memahami materi hari ini, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa memahami kembali materinya. Jadi a phrase atau frasa adalah kumpulan kata-kata dalam satu unit dalam sebuah kalimat, tapi dia tidak memiliki subjek, jadi hanya kumpulan kata-kata. Contohnya frasa atau phrase adalah a black cat. Jadi a black cat ini adalah non-phrase. Nanti kita akan bahas apa itu non-phrase. Jadi secara singkat, a phrase adalah kumpulan kata-kata. Jadi types of phrases ini ada berbagai macam. Yang paling umum adalah, yang pertama ada non-phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, dan prepositional phrase. Ada jenis frasa-frasa yang lainnya, tapi ini yang paling umum dan ini yang kita akan pelajari hari ini, noun phrase. Jadi noun phrase adalah frasa yang bekerja sebagai kata benda atau noun. Contoh noun phrase ini adalah a major global concern. Jadi seperti yang kalian lihat, di sana ada beberapa kata, jadi ada kumpulan kata-kata menjadi satu, dan ini bentuknya adalah bentuk noun phrase. Kita akan lihat dari awal, ada kata major, dia termasuk adjective, global termasuk adjective juga, concern itu adalah noun. Jadi jika dikumpulkan, a major global concern itu adalah noun phrase. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kumpulan kata-kata tersebut adalah noun phrase? Jadi kita bisa tahu bahwa kumpulan kata-kata tersebut terdapat noun sebagai kata utamanya. Contoh yang lainnya adalah the new policy. Jadi policy di sana adalah berbentuk noun. Jadi kumpulan kata ini, the new policy, itu adalah bentuk noun phrase atau frasa kata benda. Jadi bagaimana kita tahu bahwa itu noun phrase? Kalian bisa lihat di kata utamanya berbentuk noun atau kata benda. Oke, contoh noun phrase yang lainnya seperti yang kalian lihat yang ada di layar. Ada kata difficult decision, ada kata the new policy, a talented scientist, a challenging task, the rapid advancements of modern technology. Semua itu adalah berbentuk noun phrase. Sekarang coba kalian kerjakan, kalian latihan identifikasi noun phrase dalam soal ini. Jadi pilih salah satu opsi yang sesuai, di mana dia termasuk noun phrase. Jadi ada opsi A, B, C, D, mana yang termasuk noun phrase. Saya akan berikan waktu selama 30 detik. Oke, jawaban yang paling sesuai di sini yang termasuk noun phrase adalah a highly skilled doctor. Kenapa itu? Karena kata utamanya dia di sana sebagai noun, yaitu doctor. Oke, selanjutnya lanjut ke verb phrase. Jadi a verb phrase adalah kumpulan kata-kata yang memiliki auxiliary verbs, yaitu kata kerja bantu, kemudian diikuti dengan kata kerja.
Jadi seperti yang kalian lihat ada contoh was increasing. Was increasing di sana termasuk verb phrase. Was termasuk auxiliary verb atau kata kerja bantu. Increasing adalah bentuk kata kerja. Jadi dia sebagai kumpulan kata berbentuk sebagai verb phrase. Lalu bagaimana kita tahu bahwa itu verb phrase? Kita bisa tahu bahwa dia itu verb phrase jika kumpulan kata tersebut ada kata kerja bantunya, seperti auxiliary verbs, have, has, is, am, are, was, were, be, been, being, atau yang lainnya. Jadi apa itu auxiliary verb? Auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Dalam tenses, kita perlu menggunakan auxiliary verbs, yaitu is, am, are, was, were, be, been, being, have, has, had, do, does, did. Itu termasuk auxiliary verbs. Dari contoh verb phrase yang lainnya bisa kalian lihat di layar. Has been di sana termasuk auxiliary verb. Crawling di sana sebagai verb atau kata kerja. Jadi has been crawling adalah kumpulan kata-kata dan dia termasuk verb phrase. Kenapa verb phrase? Karena kata utamanya adalah kata kerja. Dan di sana ada auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Contoh verb phrase yang lainnya adalah will be implemented, has been crawling, might consider, is being discussed. Oke, sekarang kita berlatih mengidentifikasi verb phrase dalam sebuah kalimat. Jadi ada kalimat, the company has been expanding its operation globally. Kalian tentukan yang mana termasuk verb phrase di kalimat ini. Apakah A, B, C, atau D? Saya akan berikan waktu selama 30 detik. Jadi verb phrase di sini adalah has been expanding. Kenapa dia termasuk verb phrase? Karena expanding di sana dia termasuk kata kerja. Kemudian ada kata has been sebagai auxiliary verbs. Jadi kumpulan kata-kata ini dia termasuk verb phrase. Oke, sekarang kita lanjut ke adjective phrase. Jadi adjective phrase adalah kumpulan kata-kata yang berfungsi sebagai adjective. Jadi adjective ini mendeskripsikan sebuah noun atau kata benda. Contohnya adjective phrase ini adalah very interesting. Dia termasuk adjective phrase karena interesting di sana sebagai adjective, very di sana sebagai adverb. Jadi kumpulan kata ini dia termasuk adjective phrase. Lalu bagaimana kita tahu bahwa dia termasuk adjective phrase? Jadi sekali lagi adjective phrase adalah adjective yang menjelaskan kata benda. Jadi di sana pasti ada kata adjective-nya. Jadi kalau kalian lihat contoh yang lainnya, ada a well-structured education system. Jadi education system di sana termasuk noun. Well-structured dia termasuk adjective phrase. Jadi adjective phrase ini menjelaskan noun-nya yaitu education system. Jadi sekali lagi untuk mengetahui bahwa dia sebagai adjective phrase, jika ada kata-kata atau kumpulan kata yang berbentuk adjective, jadi ada kata adjective di sana, kemudian ada noun setelahnya, jadi di mana adjective itu bertugas untuk menjelaskan noun-nya. Contoh adjective phrases yang lainnya yaitu extremely difficult, ada absolutely necessary, kemudian ada surprisingly good, ada deeply concerned, kemudian ada highly motivated. Di sana mereka termasuk adjective phrases karena dia bekerja sebagai adjective atau kata sifat yang menjelaskan noun atau kata benda. Noun-nya di sana ada kata tasks, decision, results, citizens, students. Mereka termasuk kata benda. Sekali lagi, bagaimana kita bisa menentukan bahwa dia termasuk adjective phrase? Jadi adjective phrase, dia adalah kumpulan kata-kata yang menjelaskan kata benda. Jadi cukup gampang untuk mengidentifikasi adjective phrase ini. Jadi jika kalian melihat ada
kata sifat yang menjelaskan kata benda, maka dia termasuk adjective phrase. Contohnya adalah very expensive. Di sana dia termasuk adjective phrase. Very expensive ini menjelaskan tentang noun di sana, yaitu the watch. The watch di sana sebagai kata benda. Oke, sekarang kita latihan mengidentifikasi adjective phrase dalam sebuah kalimat. Dia ada kalimat, the increasingly competitive job market requires strong skills. Jadi di sana ada opsi dan kalian pilih mana yang termasuk adjective phrase. Jadi sekali lagi, adjective phrase adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda. Jadi saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian menemukan mana dari opsi ini yang termasuk adjective phrase. Oke, adjective phrase dari soal ini yang benar adalah opsi yang B. Jadi ada kata increasingly competitive, itu termasuk adjective phrase. Kenapa dia termasuk adjective phrase? Karena dia menjelaskan tentang job market di sana. Jadi job market di sana sebagai kata benda. Oke, sekarang kita lanjut ke adverb phrase. Jadi adverb phrase ini adalah kumpulan kata-kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan bisa juga kata keterangan. Jadi adverb ini kalau di bahasa Indonesia kan dia termasuk kata keterangan. Jadi kata keterangan ini bisa menjelaskan sebuah kata kerja atau kata sifat atau kata keterangan yang lainnya. Contoh dari adverb phrase ini adalah di kata in a hurry. In a hurry ini adalah adverb phrase. Kenapa? Karena dia termasuk bentuk kata keterangan yang menjelaskan kata kerja di sana, yaitu left. Left di sana dia termasuk kata kerja. Jadi kalau diartikan kata keterangan ini, adverb phrase ini menunjukkan bahwa dia pergi dari ruangan dengan buru-buru. Dengan buru-buru ini sebagai adverb phrase yang menjelaskan bagaimana dia meninggalkan ruangannya. Cara kita mengetahui bahwa dia adverb phrase adalah ketika ada kumpulan kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau adverb yang lainnya, maka dia termasuk adverb phrase. Contohnya ada kata with great confidence. With great confidence ini adalah termasuk adverb phrase karena dia menjelaskan kata kerja yaitu spoke. Spoke di sana adalah kata kerja. Oke, contoh adverb phrase yang lainnya adalah yang pertama ada with great precision, yang kedua adalah in a highly professional way, yang ketiga adalah over the past decade. Sekarang kita akan latihan mengidentifikasi adverb phrase dalam sebuah kalimat. Jadi ada kalimat, she completed the project in a timely manner. Jadi kalian pilih salah satu mana yang termasuk adverb phrase. Jadi 4 opsi tersebut. Saya akan berikan waktu selama 30 detik. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah in a timely manner, itu adalah termasuk adverb phrase. Karena dia bekerja sebagai kata keterangan yang menjelaskan tentang project yang dia selesaikan. Oke, sekarang kita lanjut ke frasa yang selanjutnya, yaitu prepositional phrase.
Jadi prepositional phrase ini adalah kumpulan kata-kata yang ada preposisinya. Jadi preposition adalah kata depan dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti in, at, behind, dan yang lainnya. Jadi kumpulan kata-kata yang dimulai dengan preposisi dan ada noun atau pronoun sebagai objeknya. Contohnya adalah in the park, dia sebagai prepositional phrase. In di sana sebagai preposition, park di sana sebagai noun. Jadi bagaimana kita tahu bahwa dia termasuk prepositional phrase? Jadi kita bisa tahu bahwa dia termasuk prepositional phrase jika ada kata preposisi di sana, kemudian diikuti dengan noun atau pronoun, jadi diikuti dengan objek. Bisa juga diikuti dengan kata-kata yang lainnya. Contoh prepositional phrase ini adalah on the table. On di sana sebagai preposisi, the table dia sebagai kata benda. Jadi kumpulan kata-kata ini on the table dia termasuk prepositional phrase. Jadi sekali lagi, apa itu preposition? Jadi preposition adalah mereka yang menjelaskan tentang seperti arah, waktu, lokasi, dan yang lainnya. Di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata depan. Jadi preposition ini dibagi beberapa macam. Jadi ada prepositions of time. Contohnya, ini adalah beberapa contohnya saja. Jadi ada kata at, on, in, before, after, during, by, until, since. Kemudian ada jenis preposition yang lainnya, yaitu prepositions of place. Contohnya adalah, beberapa contohnya adalah at, on, in, under, over, between, next to, behind, in front of, below, above, dan yang lainnya. Kemudian ada jenis preposition yang lainnya. Ada prepositions of direction atau movement. Contohnya adalah to, into, out of, toward, onto, off, dan from. Dan contoh yang lainnya. Dan ada preposition of manner atau means. Jadi beberapa contohnya adalah by, with, like, without, via. Itu adalah contoh prepositions of manner. Kemudian jenis preposition yang lainnya adalah prepositions of cause atau reason. Jadi ada because of, due to, thanks to, owing to. Itu adalah beberapa contoh dari prepositions of cause atau reason. Kemudian contoh preposition yang lainnya juga ada. Seperti kata about, for, of, as, during, between, among, with, without, along with, through, despite, except. Itu adalah beberapa contoh dari prepositions. Jadi sekali lagi, preposition adalah kata yang menunjukkan arah, lokasi, tempat. Kalau di bahasa Indonesia juga ada bentuk dari preposition ini, kita panggilnya dengan kata depan. Jadi itu adalah beberapa contoh dari prepositions. Jadi contoh prepositional phrase yang lainnya adalah in the morning, with great enthusiasm, at the university, by the river, under the table, after the meeting. Dia termasuk prepositional phrase. Oke, sekarang kita identifikasi prepositional phrase dalam sebuah kalimat. Jadi ada kalimat, governments should invest in renewable energy to reduce carbon emissions. Jadi kalian tentukan mana yang termasuk prepositional phrase di opsi-opsi ini. Jadi untuk mengidentifikasi prepositional phrase adalah jika ada kata preposisi di sana. Oke, saya akan beri waktu selama 30 detik untuk kalian menjawab soal ini. Oke, jawaban yang paling sesuai untuk soal ini adalah B. Jadi B ini termasuk prepositional phrase. Jadi ada kata in renewable energy. In di sana termasuk preposisi, energy di sana dia termasuk kata benda.
Jadi sekali lagi untuk menentukan prepositional phrase, kalian bisa menentukannya jika dalam kata tersebut ada preposisinya. Jadi preposisi itu contohnya seperti in, on, at, behind, in front of, atau yang lainnya. Kita sudah belajar tentang beberapa tipe dari frasa. Jadi kita sudah belajar beberapa tipe dari frasa. Yang pertama ada noun phrase, adjective phrase, prepositional phrase, verb phrase, dan adverb phrase. Jadi sekali lagi untuk noun phrase, dia adalah kumpulan kata-kata yang bertugas sebagai noun atau kata benda. Untuk adjective phrase, dia adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda. Kemudian prepositional phrase, berarti dia menunjukkan bahwa dia ada kata preposisi di sana, seperti behind, in front of, above, dan yang lainnya. Kemudian untuk verb phrase, dia berarti menunjukkan kata kerja. Jadi ada kata kerja dan auxiliary verb di sana. Kemudian untuk adverb phrase, berarti dia kata keterangan yang menjelaskan kata kerja atau kata sifat. Oke, saya harap kalian bisa mengidentifikasi frasa-frasa ini di dalam kalimat dalam bahasa Inggris. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.